melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah Elza Syarif, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, dan juga Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal. Sebelum kita mulai diskusi, mari sama-sama kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Waktu kejadian, ceritanya gimana Pak dari awal? Saya kan berangkat ngojekan jam 10 kurang seperempat, arah Polres, Tuk Mudal. Nah, balik lagi kan bawa belanjaan. Nah, nyampe di atas tol tuh ada motor uber-uberan, dua. Nah, pas di tengah-tengah itu dia langsung dipotong si yang ada perempuannya tuh. Potong berhenti terus dia bulat. Nah, saya tadi berhenti lagi pas ada orang berantem tuh. Saya bisa. Pas bisa tuh dia tuh mau, kamu tuh masih kecil jangan berantem, masih pada sekolah. Udah sana bubar. Nah, terus dia bubar, turun. Nah, dia bubar turun, ya saya bawa belanjaannya arah Kali Tanjung kan, arah Kali Tanjung. Ya terus balik lagi itu ke situ kan. Soalnya kan 3 balik saya tuh. Bapak tahu persis wajah-wajahnya mereka? Ya tahu ya, orang jarak deket sih. Itu Vina yang lagi iya. Yang laki-lakinya Eki itu? Iya, orang jarak deket sih misalnya juga. Ya terus kejadian ninggal sih paginya tuh. Kalau yang pelaku ininya, yang ngejar itu tahu nggak wajahnya? Ya ingat ya, tahu sih wajahnya. Gimana Pak ciri-ciri? Dia ciri-cirinya kan sama kayak yang ninggal. Perawakannya sama, pokoknya sama aja. Pelaku yang ngejar? Iya, sama. Soalnya tuh tiga-tiganya tuh sama. Muka-mukanya? Iya, ya berdirinya sama, badan-badannya tuh sama semua. Rambutnya gimana, keriting? Ya rambutnya kan biasa. Ya biasa sama itu. Dari Bapak yang Bapak kenal yang kejar-kejaran itu, ada nggak di antara mereka yang terdakwa itu? Oh ya nggak ada ya? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Berarti mereka bukan pelakunya? Bukan. Yang dua itu? Kan saya kan sempat di pengadilan Pak. Kesaksiannya? Kesaksian 2 kali. Didengar nggak kesaksiannya? Ya didengar sih. Nah tapi katanya kenapa? Ya nggak menjadi pertimbangan? Iya, nggak ada. Biasa aja. Bapak meyakini bahwa yang terdakwa sekarang bukan pelaku yang malam itu? Bukan. Itu kan orang 2 pelaku kan. Yang berantem kan orang 2. Kalau ini kan orang 8. Waktu kejadian itu di atas atau di bawah flyover? Ya kalau berantem mah di atas. Nah, ditemukannya jenazah itu? Di bawah. Di bawah. Rana. Itu Rana alias Piying. Jangan ketakutan saya. Siapa itu Bu Elsa? Rana, saksi adecat, saksi yang menguntungkan. Ini Ibu Titi ini ngapain orang bicara di ketawa-ketawain? Apa yang lucu? Silakan dilanjutkan Bu Elsa. Sikap Anda itu benar-benar ya meremehkan orang. Emang kamu siapa sampai meremehkan orang? Nggak jelas, orang bicara dia ketawa-ketawa. Ini orang serius, nanti kamu nggak bisa ketawa lagi loh, mempertawakan orang. Jadi Rana alias Piying itu yang ojol sayur, itu saksi adecat yang dihadirkan di pengadilan yang memberi keterangan di bawah sumpah. Dia yang melihat adanya keributan, berantem antara anak-anak muda, yang salah satunya dia lihat perempuan, mungkin itu Vina, dan satu lagi anak muda Eki, itu dipukulin dengan anak-anak. Itu ada dalam keterangan saksi di bawah sumpah. Jadi, dan bukan itu saja, masih ada lagi keterangan-keterangan yang nantinya sangat mendukung. Ini nama baru lagi ya? Atau sudah pernah diajukan sebelumnya? Sudah pernah itu di persidangan. Oh oke. Sudah ada di persidangan di bawah sumpah. Apa yang lucu sih? Rana itu dalam keterangan di 2016, ya, kan saya juga hadir di sidang. Dia juga keterangannya tidak konsisten. Kalau misalnya dia melihat itu terjadi pemukulan, itu di persidangan dia ngomong, saya bolak-balik ke situ. Dia ojek nganter tukang sayur bolak-balik, tapi tidak kondisi hujan. Dia nggak pakai jas hujan, dia mondar-mandir warawiri, tapi dia tidak melihat ada 2 orang tergeletak di situ. Dia nggak ngomong gitu. Kemudian di podcast lain dalam wawancara, ada tiga media yang wawancara sama dia, itu berubah-ubah itu, dan dia meyakini 8 terpidana yang sekarang ditahan itu bukan pelakunya. Jadi artinya keterangan dalam BAP aja itu tidak cukup, karena kita meyakini dari dulu itu
peradilannya peradilan sesat. Coba lihat Rana di podcastnya Pak Deddy, di podcast lain, di wawancara ada iNews TV, itu beda-beda Rana itu. Jadi jangan hanya melihat BAP-nya Rana. Saya ketawa-ketawa karena saya tahu Rana kayak gimana. Kenapa sekarang Rana tidak lagi diwawancari oleh media, karena nggak ada yang nyambung ceritanya. Coba silakanlah masyarakat Indonesia, coba buka-buka lagi lah. Banyak video-video Rana beredar, itu bikin pusing kita. 2016 juga dia sama bebelat-belit berceritanya. Oke, mungkin Rana yang lain yang dimaksud Bu Elsa ya. Gimana Bu Elsa? Saya katakan Rana keterangannya bukan, dia tidak karena saksi ada car, dia tidak pernah di BAP. Saya ambil keterangannya di dalam putusan. Keterangannya itu dalam putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi saya pegang itu. Saya nggak pegang podcast, yang lain-lain ya. Selama putusan itu masih tetap mempunyai kekuatan hukum tetap, itu yang kita pegang. Jangan ketawa-ketawa kita ahli hukum. Oh jadi ngomong di podcast itu kan tidak resmi. Ya terserah deh kalau memang saya bicara itu lucu, nggak tahu apa yang menjadi kelucuan dari Ibu Titin. Yang jelas keterangan itu saya baca di dalam putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dalam putusan itu 7 orang ini sebagai hukuman terpidana seumur hidup. Kan baru proses pengajuan PK belum jelas apakah diterima atau ditolak, kan masih belum jelas. Jadi kita masih berpegang kepada putusan inkrah. Wah, saya merasa terhina dengan ketawa-ketawanya mempermalukan, mengejek saya ya. Ya, tapi Bu Elsa, saya boleh tahu dong apa isi keterangan resmi lengkap Rana yang menurut Anda tadi itu merupakan keterangan resmi? Iya, dalam putusan itu menjelaskan bahwa pada jam itu dia biasa ngangkat sayur, dibawa ke pasar, dan dalam perjalanan itu dia melihat ada gerombolan anak-anak. Ini kan kalau saya bacain orang berkasnya ada di kantor ya. Jadi dia melihat ada ribut berantem anak-anak muda. Terus satu dia lihat perempuan juga ikut dipukulin, sama ada satu lagi dipukulin. Kemudian karena dia bilang ini mungkin anak-anak sekolah, jadi dia melerai, ayo sekolah jangan berantem. Mas, langsung dia lerai. Sudah itu dia pergi lagi. Itu aja dia punya keterangan. Bu Elsa, Anda akan menggunakan kembali Rana untuk dimintai keterangannya? Untuk apa saya nggak? Itu kan sudah inkrah. Kita udah nggak perlu lagi. Kita harus ini loh. Kita harus patuh hukum. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu yang kita katakan itu yang benar. Yeah. Nanti lihat aja apakah itu PK-nya bisa diterima atau kemudian totalnya ditolak, ya sudah. Ya. Tapi kembali lagi keputusan yang inkrah gitu. Oke, baik. Bu Titin, karena ini dasarnya adalah keputusan inkrah, artinya yang Anda sampaikan tadi Bu Titin bahwa keterangan Rana itu suka tidak konsisten, itu artinya tidak perlu dikhawatirkan dong? Begini, Rana itu di dalam persidangan 2016, dia hanya melihat 2 orang. Dia melihat ada 1 orang perempuan dan laki-laki di motor, kemudian ada 2 orang yang menghampiri. Tahu nggak yang ditunjuk Rana siapa? Waktu itu majelis menyatakan, kira-kira orangnya seperti apa? Yang dia tunjuk Sudirman sama Saka. Jadi kenapa saya ketawa? Karena saya ingat si Rana tuh cuma nunjuk Sudirman sama Saka. Karena itu memang saksi itu dihadirkan oleh keluarganya Hadi. Ada di dalam putusan, saya mengenal Hadi, saya mengenal keluarga ini. Tapi dia tidak mengenal Sudirman sama Saka. Jadi saya kenapa ketawa? Karena awalnya Rana itu dihadirkan untuk meringankan yang 5 terdakwa waktu itu. Maka ditunjuklah Saka dengan Sudirman di persidangan. Yang tahu saya. Itu dasarnya Bu Titin ketawa-ketawa ya? Ya ketawa karena memang Rana tuh dulu nunjuk Sudirman, ini pelakunya ini. Iya, maksud saya bukan ketawa karena lucu, tapi karena Anda sendiri ada di persidangan begitu, jadi ingat peristiwanya begitu ya? Jadi
keterangan terus saya ketawa. Di kesaksian tuh cuma 2 orang yang dia lihat, yang dia tunjuk Sudirman sama Saka, karena itu klien saya. Oke. Coba buka dulu deh, baca lagi BAP-nya. Yang dia lihat cuma 2 orang kok, nggak segerombolan. Iya.